Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah menarik yang saya juga tuliskan di buku Pilar Cahaya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar satu ketika dia ada lihat Sayyidina Abu Bakar ini setiap pagi hari habis beres-beres urusan masjid, habis beres-beresan urusan rumahnya, selalu pergi ke satu tempat yang cukup terpencil, yang cukup keluar dari daerah pemukiman Mekah, daerah pemukiman Madinah maksud saya. Ada pergi gitu ya ke satu daerah terpencil, kemudian ada masuk ke sebuah rumah, membuat Sayyidina Umar merasa penasaran. Satu waktu diikuti, ternyata masuk ke sebuah rumah. Pulang Sayyidina Umar, besoknya lagi diikutin lagi, penasaran, pengen tahu nih rumahnya siapa. Apa Sayyidina Abu Bakar kawin lagi mungkin gitu ya, naroin istrinya di istri barunya karena nggak pengen ketahuan orang-orang atau apalah gitu ya, di sebuah tempat gitu kan, atau apa mungkin, ataukah itu adalah amanat Nabi Muhammad alaihi wasallam dan hal-hal yang lainnya yang ada dalam pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, masuk dalam rumah tersebut, lama sekitar 1 jam kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, sudah kira-kiranya cukup jauh, Sayyidina Umar balik masuk ke rumah tersebut, pengen tahu. Rumah yang sangat miskin Papa, rumah yang sangat miskin sekali. Subhanallah. Habis itu kemudian beliau masuk, mendapati ada seorang perempuan tua, sangat tua, buta dan sudah sangat lemah. Di sudut ruangan disamperin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Bu, saya mau tanya sama ibu. Iya, katanya. Itu yang tadi laki-laki yang datang kemari, itu siapanya ibu? Barangkali gitu ya, itu ternyata misalnya anak saya dari anak tiri saya misalnya begitu, atau apapun yang masih keluarga, entah itu keponakan, entah itu apa gitu. Katanya ibu tersebut, saya tidak tahu, saya nggak tahu siapa dia. Hanya saja dari sejak waktu yang cukup lama dia kemudian masuk ke rumah saya, dan setiap hari dia bersihkan rumah saya, dia urusin saya, dia masakin buat saya. Untuk kemudian masakannya itu udah mateng, dia kemudian suapin saya. Habis itu dia cucikan piringnya, dia kemudian pulang. Setiap hari dia kerjakan seperti itu untuk saya. Itu khalifahnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu di atasnya presiden. Kebayang bisa begitu mulia akhlaknya, karena dia tidak memperlakukan perempuan tersebut sebagai salah satu rakyatnya. Akan tetapi beliau memperlakukan perempuan tersebut sebagai hambanya Allah, yang dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ketika ia kemudian menjabat sebagai khalifah pun demikian, karena melihat perilaku agung yang dicontohkan Nabi, perilaku agung yang dicontohkan Sayyidina Abu Bakar, beliau pun kemudian mengikutinya. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari beliau tengah berjalan-jalan, lagi jalan-jalan, tahu-tahu di sebuah perkampungan yang cukup jauh dari perkotaan Madinah, ada laki-laki teriak-teriak. Ada laki-laki tolongin saya. Sayyidina Umar segera datengin ke situ. Kenapa Pak? Dan Sayyidina Umar pakaiannya tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang khalifah. Dan zaman itu kan juga nggak ada poster-poster, jadi orang juga nggak terlalu tahu mukanya Umar bin Khattab itu seperti apa.
Cuman kalau kemudian mereka dengar, maksudnya nama gitu ya, mereka semua akan tahu bahwa beliau adalah seorang khalifah. Tapi kan memang mereka ini adalah orang-orang yang ketika menjabat sebagai khalifah sekalipun tidak penting baginya bahwa dia adalah seorang khalifah. Tidak melihat khalifah sebagai sebuah kekuasaan, akan tetapi yang dia lihat dari situ adalah sebuah amanat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akhirnya kemudian, ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Istri saya mau melahirkan, saya nggak tahu nih mau minta tolong sama siapa, saya tidak bisa melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, baik Pak, sebentar ya Pak ya. Beliau pun kemudian lari. Nggak lama kemudian beliau ambil istrinya di rumah. Ada beliau punya istri yang sangat muda, adalah merupakan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Sayyidah Ummu Kalthum. Sayyidah Ummu Kalthum, putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidah Fatimah Zahra, itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Umur pautnya sangat-sangat jauh sekali. Dan ini juga nih perhubungan yang terjadi di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam dengan ini menikahkan anaknya dengan si ini nikahkan anaknya dengan sini. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa di antara mereka saling ada menghormati, saling ada cinta, saling ada kedekatan. Tidak seperti sebagian yang orang-orang sampaikan bahwa antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar ada ketidakcocokan, apalagi ada permusuhan. Ini orang-orang yang tidak mengenal, paham bahwasanya mereka adalah pemilik keimanan sempurna, karena mereka adalah orang-orang terdidik di bawah asuhan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia ambil kemudian istrinya yang adalah merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kemudian bawa masuk istrinya itu, dibilang ada perempuan mau melahirkan, nggak ada bidannya, saya minta tolong kamu. Lebaik wahai suamiku, lebaik wahai Amirul Mukminin. Beliau kemudian masuk dan diurusin perempuan tersebut, cucu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Perempuan yang maksudnya di rumah tersebut tuh sangat-sangat sederhana, sangat-sangat miskin. Dia kemudian, istrinya ini Sayyidah Ummu Kalthum kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, bagaimana jika engkau menjerangkan untukku air panas untuk bersih-bersih, untuk ini apa segala macam. Dikerjakan. Sayyidina Umar bikinin air panasnya. Suaminya kebawa panik dan dia nggak sempat nanya ini siapa nih bantuin. Ya Allah, subhanallah. Sampai habis selesai lahir bayinya, dibersihin bayi tersebut oleh Sayyidah Ummu Kalthum. Sampai jadi cakep, bersih bayinya, apa kotor-kotorannya di situ semuanya dibersihkan. Karena orang baru melahirkan kan nggak berdaya sama sekali. Habis semuanya bersih, semuanya cakep, spraynya diganti, ini itu apa segala macam, bayinya dikasihin. Kemudian begitu lahir juga minta deh suaminya untuk mengadani, mengkomati sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Bawa keluar, diadanin, dikomatin, kemudian habis selesai dibawa masuk lagi, dikasihkan kepada perempuan tersebut. Habis selesai semuanya rapi, mereka kemudian berpamitan. Dan nggak kepengen juga ngasih tahu gitu ya. Apalagi dengan tambahan, nanti kalau ada pemilihan lagi saya begitu mau keluar, dia baru tanya, terima kasih, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat kalau saja kalian tidak ada di rumah ini. Kalau boleh saya tahu namamu? Sayyidina Umar mengatakan, anak Umar bin Al-Khattab. Khalifahnya Umar bin Khattab yang itu. Umar bin Khattab yang khalifah. Dia bilang, iya betul, dan ini istri saya Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Thalib, atau Ummu Kalthum bintu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa, mengalir air mata haru. Gimana mungkin anaknya begitu lahir yang ngurusin adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngebidanin adalah khalifah, yang ngebidanin adalah cucu Nabi Muhammad, yang jerangin airnya khalifah. Kebayang, luar biasa, subhanallah. Mereka tidak memperlakukan manusia sebagai si fulan si fultan. Mereka memperlakukannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang mulia di atas muka bumi ini karena mereka memuliakan setiap manusia. Orang mulia tampak dari kemampuannya memuliakan setiap orang. Dan orang hina
tampak dari kemampuannya menghinakan setiap orang. Mau orangnya kayak apapun tinggi kedudukannya, kalau dia hanya menghina-hinakan bawahannya, dia adalah orang hina. Karena orang mulia melihat setiap orang sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia memuliakan Allah, ia memuliakan semua hamba-hambanya. Jangankan orang yang biasa, sampai kepada, maksudnya jangankan kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang memang mereka harus memuliakannya. Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun, mereka memuliakannya. Kenapa? Karena melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Saudari sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya sudah kasih contoh Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.